Beliau berkata, saya mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Sabdanya adalah bahwa sesungguh seorang hamba yang berbuat dosa, menimpa sebuah dosa, lalu ia berkata, wahai Tuhanku, aku telah berdosa. Karelung dalam dosa ya Allah. Tuhan kalau kubur dosa. Faghfirli, maka ampunilah aku wahai Tuhanku. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hambaku mengetahui bahwa Allah itu adalah Maha Pengampun. Allah itulah yang Maha mengampuni dosa-dosa hambanya. Lalu ia memohon ampun kepadaku. Ia memohon ampun kepadaku. Lalu ghafartu li abdi, aku ampunilah dosa-dosa hambaku atau bagi hambaku belum ampun. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'mal nasir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina
Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Puji beserta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan, kesempatan untuk dapat beribadah di bulan suci Ramadan yang mulia ini. Semoga ibadah kita diterima olehnya dan semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan Allah menjadikan kita sebagai hamba-Nya yang senantiasa bertakwa zahir dan batin. Salam dan salam kita sanjung sajikan kepada baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat dan kerabat beliau sekalian. Bapak Ibu, para jamaah yang sedang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sambil kita mendengar dan mengikuti kajian kita, marilah kita beriktikaf. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Barang siapa yang beriktikaf karena imannya, karena mengharap ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membaca sebuah hadis dari Abi Musa Abdullah bin Qais Al-Asy'ari radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah senantiasa membukakan tangannya pada waktu malam menanti atau menunggu orang-orang bertaubat yang berbuat maksiat di siang hari. Pada waktu malam Allah membukakan tangan menanti orang-orang yang bertobat, yang berbuat salah, berbuat maksiat di siang hari. Wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musii'ul laili. Dan Allah juga senantiasa membukakan tangannya siang hari menanti atau menunggu taubatnya orang-orang yang berbuat salah di malam hari. Itu artinya bahwa setiap saat Allah Subhanahu wa taala menunggu hamba-hambanya bertobat, menunggu hamba-hambanya kembali kepadanya. Ya. Allah mengharap ya setelah Allah memanggil, memerintahkan hamba-hambanya untuk bertobat, lalu kemudian Allah menunggu setelah Allah panggil, ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allah. Ini banyak ayat di dalam Al-Quran di mana Allah memanggil orang-orang yang beriman dari hambanya untuk bertobat. Wahai
orang-orang yang beriman, tubu ilallah, bertobatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang sebenarnya. Setelah Allah panggil, lalu Allah menunggu, ya, Allah menanti siapa yang mendengar panggilan Allah dan siapa di antara mereka yang mendengar lalu mengijabahkan panggilan Allah. Karena ada juga yang mendengar tapi tidak hirau, tidak peduli, tidak mengijabahkannya. Dia selalu mendengar Allah memanggilnya, tapi ia tidak peduli. Ya, ia tidak hirau dengan panggilan-panggilan Allah. Tidak hanya untuk bertaubat, tapi untuk melakukan kewajiban-kewajibannya yang setiap datangnya wajib itu dipanggil oleh Allah. Banyak juga manusia yang tidak peduli dengan panggilan itu. Banyak juga manusia yang tidak hirau dengan panggilan itu. Allah panggil terus, ya, kita lalai terus, tidak peduli. Apalagi dengan taubat ini. Ini yang sering manusia mengabaikan, melupakan, meremehkan, mensepelekan perkara dosa yang ia lakukan itu. Padahal sesungguhnya dosa itu walau satu zarah kecilnya, satu debu, ya, sebutir debu kecilnya, halusnya, itu adalah sangat besar dan sangat dahsyat akibatnya. Nah, maka Allah panggil terus, panggil terus. Kapan itu Allah menanti, kapan itu Allah menunggu hambanya untuk bertaubat kepadanya, untuk kembali ke rahmatnya, ke kasih sayangnya. Hatta tatlu'a syamsu min magharibiha, sampai matahari terbit di tempat terbenamnya. Nah, sampai matahari terbit di ufuk barat, ya, sampai kiamat Allah menunggu kita, ya, sampai kiamat Allah menanti kita. Semakin banyak dosa yang kita lakukan, itu semakin besar harapan Allah untuk kita kembali, karena Allah sayang kepada kita, ya, karena Allah sangat sayang kepada kita. Di banyaknya dosa semakin terus ditunggu, ya, semakin besar dosa yang kita lakukan, semakin terus ditunggu, semakin besar harapan untuk kembali. Jadi karena itu tidaklah karena besarnya dosa sehingga kita malu kembali kepada Allah. Ya, malunya kita dengan Allah adalah tidak bertaubat, bukan malu bertaubat. Kita sudah berbuat salah kepada Allah dengan nikmat yang diberikan oleh Allah. Mestinya kita malu dengan Allah itu. Kita sudah berbuat maksiat dengan tangan nikmat yang diberikan Allah. Mestinya kita malu. Kita salah gunakan nikmat Allah itu yang telah diberikan ke kita. Kita diberikan lisan kita, itu nikmat. Lalu kita berbuat salah dengan lisan kita, mestinya kita malu. Begitu juga dengan anggota lainnya, kita berbuat salah dengan telinga kita, berbuat salah dengan mata kita, tangan kita, perut kita, syahwat kita. Ya. Mestinya kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena itu kita secepatnya kita kembali kepada Allah. Jangan malu untuk kembali kepada Allah, tapi malulah karena berbuat salah kepada Allah dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita malu dengan Allah karena kita berbuat salah dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita
secepatnya dekat. Dengan secepatnya kita kembali kepada Allah, ingat kepada Allah, fastaghfarul li dzunubihim. Nah, secepatnya kita beristighfar, bermohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sudah jatuh di dalam dosa beberapa kali. Jatuh, bangkit, bertobat. Jatuh, bangkit, bertobat. Jatuh lagi, bangkit, bertobat lagi. Ya. Jadi jangan pula beralasan kita karena kita sudah bertobat, jatuh lagi, sudah berbuat salah, minta maaf lagi. Sudah buat salah, minta maaf lagi. Sudah buat salah, minta maaf lagi. Malu dengan Allah. Udah berjanji enggak buat salah lagi, ternyata tuh besok salah lagi, malu dengan Allah untuk minta dimaafkan, untuk beristighfar, untuk bertobat. Nah, Allah itu bukan makhluk. Allah itu bukan manusia. Allah itu adalah Maha Kasih. Allah itu adalah Maha Penyayang. Selama manusia itu kembali kepadanya, bertobat kepadanya, mohon ampun kepadanya, meskipun ia telah berulang salahnya, Allah itu masih memberikan ampun. Allah bahkan masih menunggu ketika satu kali dia bertobat lalu jatuh lagi, Allah masih menunggu untuk kita kembali kedua kali. Setelah itu jatuh lagi, Allah itu masih menunggu kita ya untuk kembali lagi. Jadi selalu Allah menanti itu, selalu Allah menunggu sampai kiamat, meskipun terus berulang dosa-dosa yang kita lakukan itu. Ya, dengan artian jatuhnya kita kepada dosa itu adalah bukan sebuah kesengajaan kita, ya, bukan ke sebuah pilihan kita, ya, tapi karena hal-hal yang lain di luar kesengajaan kita kita jatuh lagi ke dalam dosa itu. Nah, lalu Allah bagaimana? Allah masih tetap juga menunggu kita. Allah masih juga tetap menunggu taubat kita. Nah, artinya janganlah karena kita sudah berulang kali berbuat salah atau bahkan dosa yang sama sehingga membuat kita malu, berputus asa daripada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena Allah itu, Rabb kita itu senantiasa menunggu kita untuk bertobat kembali ke rahmat-Nya, ya, sampai kiamat Allah masih menanti kita. Nah, hal ini di dalam sebuah hadis daripada Abi Hurairah, beliau berkata, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna 'abdan asaba zamban wa rubbama qala aznaba zamban qala rabbi aznabtu wa rubbama qala asabtu faghfirli faqala rabbuhu a'alima 'abdi anna lahu rabba yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bihi wa ghafartu li 'abdi thumma makasa ma syaa Allah thumma asaba zamban aw aznaba zamban faqala rabb aznabtu aw asabtu akhara faghfirhu faqala a'alima 'abdi anna lahu rabba yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bihi wa ghafartu li 'abdi summa makatha ma syaa Allah summa aznaba zamban wa rubbama qala asaba zamban qala rabbi asabtu aw qala aznabtu akhara faghfirhu li faqala anna lahu rabba yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bihi wa ghafartu li 'abdi. Dan
Dari Abi Hurairah, beliau berkata, saya mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Sabdanya adalah bahwa sesungguh seorang hamba yang berbuat dosa, menimpa sebuah dosa, lalu ia berkata, wahai Tuhanku, aku telah berdosa, karena lung dalam dosa ya Allah, lung Tuhan kalau kubut dosa, faghfirli, maka ampunilah aku wahai Tuhanku. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hambaku mengetahui bahwa Allah itu adalah Maha Pengampun. Allah itulah yang Maha mengampuni dosa-dosa hambanya. Lalu ia memohon ampun kepadaku. Lalu ia memohon ampun kepadaku. Lalu ghafartu li abdi. Aku ampunilah dosa-dosa hambaku atau bagi hambaku belum ampun. Karena itu pun ada bahwa ijihna Tuhan ni. Tiang balunnya ni debu itu ijihna Tuhan je. Ada Tuhannya itu yang mengampuni semua dosa-dosa. Tuhannya adalah Maha mengampuni dosa-dosa. Lalu ia memohon ampun kepada saya. Iji alaki ampun balun. Maka ghafartu li abdi. Lun ampun bagi hamba lun yang yakin ji kelun bahwa lun adalah yang ampun dari saji. Lun ampun li Allah. Ya. Kemudian lama ia tidak berbuat dosa. Setelah ia bertobat, ia mohon ampun kepada Allah. Lalu ia jatuh lagi ke dalam dosa. Jatuh lagi dalam dosa. Lalu ia berkata lagi, ya Rabb, karut lum dalam dosa ya Allah. Ya, karut lum dalam dosa ya Allah. Faghfirli, nepampulun ya Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ghafartu li abdi, lupa ampun. Kalau lupa ampun. Kemudian jatuh lagi dalam dosa, relong dosa. Ipegah lomba Allah, ya Rabb, aznabtu ulun kamu dah shalom ya Allah. Kamu dah shalom ya Allah. Faghfirli, lupa ampun lun ya Allah. Artinya dia bertobat ya. Dia bertobat sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah menyambutnya dengan ucapan ghafartu li abdi. Aku ampuni dia. Nah, aku ampuni bagi hambaku. Nah, itu. Artinya walaupun kita sebagai manusia yang terus jatuh lagi di dalam dosa, setelah kita bertobat dengan tobat yang sungguh-sungguh, tobat yang benar-benar, tobat yang nasuha, kita sudah mencabutkan diri kita daripada maksiat itu, dan kita sudah berazam ya, untuk tidak lagi mengerjakan atau mengulanginya. Bahkan kita sudah sangat benci dengan dosa itu. Nah, kita sudah bertobat seperti itu. Lalu jatuh lagi rupanya. Wah, nakeng dia relam. Mohon ampun lagi kepada Allah. Akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Qatala tis'ata wa tis'ina nafsan. Ia pernah membunuh 99 jiwa manusia. Ya, tikurung puluh tikurung ro pernah ipoh. Ya. Si kurung puluh si kurung ro pernah ipoh. Ya. Lalu ia datang ke kerumunan manusia, ia menanyakan an a'lami ahlil ardi. Ya, dia menanyakan tentang siapa yang lebih alim di sini, di negeri ini. Lalu ada yang menjawab, fadulla ala rahib. Maka ditunjukkanlah kepada seorang rahib, seorang pendeta. Dialah ada pendeta di sana itu yang paling ahli di negeri ini, paling hebat. Dia bisa menjawab apa saja yang kita tanya. Ya, dia bisa saja menjelaskan apa saja yang kita inginkan.
Fa'atahu, lalu laki-laki itu mendatangi rahib itu. Ijak pak rahibnya. Nah, ini taubat. Dia minta cara taubat. Jak pak rahibnya. Faqala innahu qatala tis'ata wa tis'ina nafsan. Ya, Rasul melanjutkan kisahnya. Laki-laki itu mengatakan, ya, laki-laki itu mengatakan kepada rahib itu, ia telah membunuh 99 orang. Ya, saya sudah pernah membunuh 99 orang. Lun pernah lumpuh urang ti kurung puluh ti kurung ro hai rahib hai. Ya, fahallahu min taubatin, wana jalan taubat keun. Masih adakah jalan taubat untuk saya? Dengan begitu banyak orang yang sudah saya bunuh, tentunya dosa saya sudah cukup banyak. Nah, lalu rahib itu mengatakan, lah, hana li jalan nikahin. Hana cara li kahnya untuk taubat, menyodupnan kakapoh yang rame nyanti kurung puluh ti kurung ro. Hana li abih kah jalan taubat, tingai preh tagai yang kehukuman. Nah, lalu apa tindakan laki-laki itu? Faqatalahu, lalu maka membunuh ia akan rahib itu. Palai ipoh dari rahib lah. Ya, hana jalan untuk taubat bukan. Ila bon dari rahib. Mati rahib, kai ipoh rahib. Fakammala bihi mi'ah. Maka sempurnalah jiwa yang dibunuh oleh laki-laki ini 100 orang. Kafir doro gara-gara ipoh rahibnya. Ya. Ya. Summa sa'ala an a'lami ahlil ardi. Tidak barulah ilm. Ya, dan yang adakah orang yang lebih alim di negeri ini? Jika nulun kena tobatnya orang kafir doro ko. Lun tobat. Patah na orang yang lebih malim, yang lebih baka ngaji lun temayang jalan tobat. Fadulla ala rajulin alimin, maka manusia menunjukkan seorang laki-laki yang alim. Ditunjuk disuruh orang malim masanya, orang ulama pada waktunya. Ya, lalu ia datangi ulama itu, ijak pak ulama. Faqala, ibugah pak ulama, innahu qatala mi'ata nafsin. Wahai ulama, hai abu, hai gure, hai abi, do hai abadi, abah dan lain-lain, lun tuan jadi ada cah, lun taubat, pun ada cah. Lun kalun poh manusia, sirturo, ya, sirturo kalun poh manusia, nyolun taubat ino ya Allah kan, oh sirturo. Jadi fahallahu min taubatin, pun jalan taubat mendang bagi lun, nunggu. Ya, nah jalan don taubat ke lun nunggu. Kejawab le dengku yan. Ya, kejawab le dengku, le urang malimnya, kepada Rasulullah. Ya, naam. Jaidat mendong jalan untuk taubat. Ya, memang jai raya ada syaknya, tapi jalan taubat mendong lebih raya alom. Ya, ya. Ci-nyan da cha yang kakapubut ya. Tapi jalan ji mendong cukup raya dah. Allah mendong ya besutu yadahu bil laili wan nahari. Allah masih membentangkan tangan, membuka tangan siapapun hambanya yang berbuat salah. Dia menunggu, Allah menunggu hambanya itu kembali bertobat kepadanya. Meskipun sertuh roka dia pok manusia. Ya, ban. Dia kejawab le urang malimnya menyomenan kajet dengku. Menyona jalan ke le urangnya. Ya, menyona jalan cara taubat, si memang na jalan. Wa may yahulu bainahu wa bainat taubati. Hana yang menghalangi antara seorang pendosa dengan taubatnya. Hana. Nah, mestinya ada jalannya untuk ia bertaubat. Kekeun le abu le urang malimnya. Hai, mana urang agama hai. Taweh li kata ya intaliq ila ardin kaza wa kaza. Taweh li kata kedih banang groji. Tunjuk sebuah nang growo. Ya, ban, ahli Rasulullah.
fa innaha biha unasun ya'budunallaha ta'ala. Ya, fa'budillaha ma'ahum. Hinan bak nangronyen manusia beribadat kepada Allah. Di sana kamu akan mendapatkan banyak manusia-manusia dan mereka beribadat kepada Allah di negeri itu. Fa'budillah ma'ahum. Maka ikah kap sahodro kekenan beribadahlah kepada Allah bersama dengan mereka. Wala tarji' ila ardik, dan jangan sekali-kali kamu pulang kembali ke negeri kamu. Baik boleh kampung kah? Fa innaha ardu su, karena kampung kah yang kampung kuehan. Kampung bro, kampungmu itu adalah kampung tidak baik. Ya. Lalu maka berangkatlah. Fantalaqa hatta iza nasafat tariqa atahul maut. Ya. Lalu maka berangkatlah si laki-laki itu dengan penuh gembiranya. Ya, dia hatinya sudah menghadap kepada Allah. Dia itu sudah mengharapkan ampunannya, dia sudah mengharapkan pembersihannya dari Allah, kemaafannya dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan penuh harap cucuran air matanya, penuh hatinya berhadap kepada Allah, dia jalan pergi ke negeri yang ditunjukkan oleh alim itu. Ya, hatta iza nasafat tariqa atahul maut. Ketika sampai di tengah perjalanan, laki-laki ini meninggal. Belum sampai ke negeri yang dituju, yang ditunjukkan oleh si alim, dia meninggal dunia. Di tengah perjalanan dia meninggal dunia. Lalu terus bagaimana lagi? Fakhtasamat fihi malaikatur rahmah wa malaikatul azab. Maka pada waktu itu berkhusumah, merebut-rebutlah malaikat rahmat dengan malaikat azab. Keun malaikat rahmat nyan wo kelung, itu hamba Allah yang sudah dibersihkan Allah. Wo kelung long put play rahmat gitu. Keun malaikat azab keun nyan wo kelung, nyan malaikat azab di payah azab. Ya, payah azab. Di urang leut haji berbuat dosa, leut haji berbuat salah, urang tertuhro kai po. Ya, mesti kelun, lon bi azab gitu. Faqalat malaikatur rahmah jaa taiban muqbilan biqalbihi ila Allah taala. Berkatalah malaikat rahmat, laki-laki ini pergi kepada Allah dengan hatinya menghadap kepada Allah. Dia sedang dalam keadaan bertaubat kepada Allah dari dosanya. Wa qalat malaikatul azab, dan malaikat azab mengatakan, innahu lam ya'mal khairan qattun. Laki-laki ini belum pernah beramal dengan amal kebajikan sedikit pun. Bagaimana kamu memberikan rahmat kepadanya? Dia belum berbuat baik, belum berbuat kebaikan. Fa'atahumullah fa'atahu malakun fi surati adamiyyin. Maka pada waktu itu datanglah seorang malaikat di dalam wajah menjelma sebagai seorang manusia. Faja'aluhu bainahum hakaman. Lalu maka laki-laki itu diambil oleh malaikat rahmat dan malaikat azab ini sebagai hakim. Pahit kat drone dengku. Nyo kamu tengah mendawa. Gepegah riwayat. Nyo drone ke hakim. Cin pu betul sehat. Ke sawrut nyo. Pu ke leun ke malaikat azab, pu ke malaikat rahmat. Ya, cici drone ke hakim. Padahal malaikat. Ya, padahal itu adalah malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu maka hakim itu mengatakan, faqala qisu ma bainal ardaini fa ila ayyatihima kana adna fa huwa lahu. Menyemenan nyolon sebagai hakim, jadi nyolon hakim. Kata tak sifat tiat bumonyo. Bumo dari sino menuju ke bumo yang ditunjukkan oleh si alim buno. Dengan dari sino tarik kedih, tarik mete ubumo yang di mana dia berangkat si laki-laki ini ke kampung ji. Jadi hinan meningai ji cok mete dari ulikut bu kampung tigamnyo, olian cok mete dari uku kampung yang giyu oleh urang malim puno. Aci kalen tiga so yang lebih tahu, ho yang lebih harap. Ya, fa ila ayyatihi makana adna fa huwa lahu. Ho yang lebih harap berarti yang kekenan ji. Menyorap kenanggro yang giyu oleh urang alim puno berarti ji nyan wo kedih. Patiji nya nurung ka kebapun dicali Allah kawo ku urang taubat. Munyo tawa kedih ulikut berarti nyan mentang wo ku ulikut, mentang wo dalam salah gelom taubat. Nyan secara hakim
ya, cara hakim. Ya, balik hakimnya. Lalu faqasu fawajaduhu adna ila ardil lati arada. Ya, lalu maka dari temete guku le mereka itu mereka dua-dua. Ternyata mereka mendapatkan ya bahwa yang lebih dekat adalah bumi yang dituju, bak kampung yang dituju kedih. Kato kedih bak kampung yang jak bak kampung urang ibadat dan niat taubat. Ya, faqabadat hulu malaikatur rahmah. Maka gecoklah urang agam yang mati buno yang gale gepoh urang tertuh rawa buno le malaikat rahmat. Artinya apa? Dia itu sudah diampuni oleh Allah, sudah diampuni oleh Allah. Nah, ketika ia sudah mengazamkan taubatnya kepada Allah, semenjak itulah Allah Subhanahu wa taala telah mencatat ia sebagai seorang taib, orang yang bertobat. Lalu kemudian dia menjalani jalan taubat. Ya, belum sampai setengah perjalanan pun ya, ketika dia sudah ditakdirkan oleh Allah sebagai orang yang mendapatkan ampunan Allah, dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulannya dari dua hadis yang kita baca itu tadi, bahwa sesungguhnya dengan berulangnya dosa yang kita lakukan itu, janganlah membuat kita malu dengan Allah untuk bertaubat dan berputus asa daripada ampunan Allah. Karena Allah senantiasa menanti kita meskipun kita berbuat dosa itu berulang-ulang. Dan dengan besarnya dosa dan banyak dosa yang kita lakukan itu, jangan pula lah kita berputus asa dengan Allah daripada rahmat dan ampunan Allah. Karena Allah juga menanti hambanya untuk bertobat meskipun banyak dan besar dan berulang tobat dosa-dosa yang ia telah lakukan. Allah masih menunggu dan Allah Maha Pengampun. Ya, Allah Maha Pengampun, Allah akan mengampuni. Maka tumbuhkan ya, semangat untuk bertobat kita. Sekecil apapun dosa kita, bertobatlah kepada Allah. Sebesar apapun dosa kita dan sebanyak apapun dosa kita, ya kita berharap selalulah akan ampunan Allah. Jangan berputus asa daripada ampunan Allah, karena Allah Maha Pengampun akan mengampuni kita. Datangilah Allah siang dan malam untuk bertobat, karena Allah senantiasa menunggu kita untuk bertobat siang dan malam pula. Nah, barangkali inilah kajian kita, materi kita agak sedikit panjang. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita, terbuka hati kita untuk senantiasa memohon ampun pada Allah dan untuk bertobat kepada Allah. Barangkali ada di antara kita Bapak Ibu yang mau bertanya, kita silakan.